Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Bella dari kelas 19A3 dengan NIM 111911180. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Pelita Bangsa. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu materi mengenai mata kuliah Manajemen Perubahan yang diampu oleh Ibu Dr. Retno Purwani Setianingrum SEMM. Saya mengambil materi ini dari buku beliau yang berjudul Manajemen Perubahan. Saya mengambil tema konsep dasar manajemen perubahan. Yang pertama ini adalah tujuan dan manfaat dari manajemen perubahan. Sebenarnya banyak sekali manfaat dari manajemen perubahan ini, apalagi untuk langsungan dari organisasi, karena ini dapat mengembangkan atau menjadikan organisasi ini dapat bertahan lama. Begitupun sebaliknya, jika organisasi ini tidak memanfaatkan manajemen perubahan dengan baik, itu mereka tidak akan bertahan lama atau berlangsung dengannya gitu-gitu aja, tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan. Nah, tujuan dari manajemen perubahan ini sebenarnya sangat dinamis gitu, tidak statis. Mereka dirancang untuk menghadapi perubahan, kemajuan teknologi dan lain-lain, sehingga organisasi ini sangat penting untuk melakukan ataupun menggunakan manajemen perubahan ini. Nah, selanjutnya adalah tipe dari perubahan manajemen. Yang ada 3 tipe perubahan. Yang pertama ini adalah perubahan rutin, perubahan peningkatan, dan juga perubahan inovatif. Nah, dari 3 perubahan ini memiliki strategi atau memerlukan strateginya masing-masing, jadi tidak ada yang sama gitu. Yang pertama ini adalah perubahan rutin. Perubahan rutin ini adalah di mana telah direncanakan atau dibangun oleh organisasi. Jadi mereka sudah ada atau dibangun oleh organisasi ini sendiri. Jadi yang kedua ini adalah perubahan peningkatan. Perubahan peningkatan ini biasanya mencakup peningkatan atau keuntungan atau nilai yang telah dicapai oleh organisasi. Nah, yang ketiga ini adalah perubahan inovatif. Perubahan inovatif ini adalah mencakup cara bagaimana perusahaan atau organisasi memberikan pelayanan terhadap anggota-anggotanya gitu. Nah, yang selanjutnya adalah macam-macam perubahan. Perubahan ini ada 2. Yang pertama itu ada perubahan tidak berencana dan perubahan berencana. Perubahan berencana ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu perubahan karena perkembangan atau development change. Yang kedua itu adalah perubahan secara tiba-tiba atau accidental change. Nah, sedangkan perubahan berencana itu adalah perubahan yang disengaja bahkan direkayasa oleh organisasi atau pihak manajemen, seperti itu. Nah, perubahan yang dilakukan secara sengaja itu sebenarnya lebih banyak dilakukan atas dasar kemauan sendiri, sehingga proses perubahan itu lebih banyak diusahakan oleh sistem itu sendiri gitu. Perubahan ini sebenarnya digunakan untuk mencapai suatu kesuksesan. Ada beberapa tokoh ternama yang melakukan perubahan dan mereka mempunyai karir yang gemilang atau prestasi yang gemilang, mempunyai kesuksesan gitu. Yang pertama itu adalah Henry Ford, Mahatma Gandhi, dan juga Bill Gates. Ford ini melakukan perubahan dengan menyederhanakan proses produksi mobil dan menurunkan biaya produksi yang signifikan. Sedangkan Mahatma Gandhi itu mengubah perjuangan yang penuh dengan kekerasan menjadi perjuangan tanpa kekerasan. Bill Gates juga merevolusi komputer dari komputer main yang agak berat, yang besar frame-nya, menjadi lebih personal dan juga lebih ramping dan lebih mudah dibawa kemana-mana. Mengapa nih kita perlu melakukan perubahan? Yang pertama ini sebenarnya manusia ini sudah melakukan perubahan ataupun perkembangan ya, mulai dari kita yang menjadi bayi, menjadi anak-anak, hingga menjadi remaja, lalu menjadi dewasa, hingga menjadi tua. Itu merupakan tahap perkembangan yang ada perubahannya. Bayangkan nih, misalnya ada seorang yang berusia 40 tahun ataupun 30 tahunan tapi mereka masih memiliki tingkah laku ataupun pemikiran yang seperti bayi. Bayangkan seperti itu. Maka jika tidak melakukan perubahan, pasti orang tersebut akan mengalami kesulitan di orientasi, stres, atau bahkan tidak akan bertahan hidup secara lama. Jadi perubahan ini bukan suatu pilihan ataupun sebuah kebutuhan, tapi sudah menjadi suatu keharusan. Tanpa adanya perubahan ini, maka kita tidak akan mempunyai daya juang untuk terus hidup. Walaupun sudah menjadi suatu keharusan, namun masih banyak beberapa orang yang masih ragu terhadap perubahan ini atau melakukan perubahan. Yang pertama itu banyak alasannya. Yang pertama itu adalah rasa takut itu sendiri. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, itu membuat kita mewanti-wanti atau menerka-nerka apa yang akan terjadi di masa depan, sehingga karena ketakutan itu sendiri kita jadi takut melakukan perubahan gitu. Nah, yang selanjutnya ini adalah resiko. Resiko ini merupakan alasan selanjutnya mengapa orang-orang masih takut
ataupun ragu melakukan perubahan. Sebenarnya resiko ini berkaitan langsung dengan yang namanya perubahan. Jadi mereka saling berkaitan sangat erat gitu. Jika kita ingin melakukan perubahan tentunya ada risikonya, seperti misalnya dari orang yang pengangguran hingga dia melamar pekerjaan untuk mendapat pekerjaan, tentu saja risikonya ditolak. Begitu pula dengan orang-orang yang ingin membuka bisnis gitu. Membuka bisnis tentu saja risikonya adalah kerugian ataupun kegagalan. Nah, semua risiko ini sama dengan penolakan. Banyak sekali orang-orang yang menolak terhadap risiko ini. Kegagalan dan juga kerugian ini sebenarnya memang menyakitkan. Nah, heran jika akhirnya orang-orang enggan melakukan perubahan karena takutnya terhadap kegagalan, takutnya terhadap kerugian gitu, karena rasa sakit itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ini adalah perubahan seringkali diikuti dengan kesulitan. Seperti misalnya nih kita ingin membuka usaha, pasti kesulitan mencari modal, memilih lokasi, mengurus produk yang seperti apa yang sedang tren, memproduksi produknya barang itu sendiri. Lalu seperti juga kesulitan ketika kita harus belajar di tengah kesibukan bekerja, ataupun kesulitan kita dalam memahami materi dari buku-buku. Itu merupakan salah satu perubahan seringkali diikuti oleh kesulitan. Selanjutnya ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan. Setiap orang ini selalu mempunyai prioritas dan minat yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi mereka. Jadi kebijakan dan diplomasi harus digunakan ketika mempresentasikan tujuan perusahaan kepada kelompok, sehingga tidak terjadi misleading ataupun penyesuaian pesan ini dengan minat orang-orang ini akan membawa kita ataupun perusahaan ataupun organisasi ini bekerja secara efektif, karena mereka bekerja sesuai dengan kebutuhan dan passion mereka setiap individu dan maupun kelompok seperti itu. Dengan memahami perbedaan ini akan meningkatkan kemungkinan kita yang nantinya akan menghargai pengalaman ataupun perubahan dari teman sejawat kita. Nah, apa yang diperlukan dalam melakukan perubahan? Yang pertama ini adalah sebenarnya perubahan ini tidaklah mudah dilakukan, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa perubahan itu akan sering sekali ada resiko-resikonya. Yang pertama itu kegagalan, kesulitan, dan juga masalah yang dihadapi. Untuk itu dalam melakukan perubahan ini diperlukan imajinasi, komitmen, dan juga keberanian, karena tanpa ketiga hal ini perubahan akan kandas di tengah jalan sebelum berubah wujud menjadi sukses yang gemilang. Nah, keberanian ini dilakukan untuk mengambil suatu keputusan, misalnya untuk mengatasi ketidakpastian, ketakutan, mengambil segala risiko, dan lain-lain. Sedangkan imajinasi ini adalah diperlukan untuk melihat perubahan ke arah mana nih yang akan kita ingin capai gitu. Selanjutnya adalah komitmen. Komitmen ini diperlukan untuk tetap fokus terhadap usaha yang kita ingin capai hingga akhirnya nanti merubah menjadi suatu kesuksesan yang gemilang seperti itu. Selanjutnya adalah bagaimana cara melakukan perubahan. Banyak sekali cara untuk melakukan perubahan, namun salah satu contohnya adalah yang dilakukan oleh pebisnis kondang ataupun pebisnis sukses, yaitu Jack Welch dari General Electric. Yang pertama itu adalah caranya adalah destroy your business atau DYB. Jadi ketika Jack Welch ini memimpin GE atau General Electric ini, beliau tidak menerapkan strategi planning seperti yang telah diterapkan oleh pimpinan perusahaan lain. Tapi ia menerapkan destroy your business yang akhirnya menimbulkan sense of urgency. Jadi sense urgency ini bisa muncul dari krisis, kegagalan, masalah, dan juga ancaman bangkrut gitu, ataupun kebingungan yang dialami oleh seorang ataupun sebuah perusahaan. Pada jajarannya untuk melakukan perubahan di YB ini, Jack Welch ini mengajak semua karyawannya untuk melakukan mengidentifikasi apa nih kelemahan dari General Electric ini, dan juga faktor-faktor yang akan menghancurkan GE ini atau General Electric ini di masa yang akan datang. Yang selanjutnya itu adalah setelah berhasil melemahkan ataupun mengetahui atau mengidentifikasi kelemahan dan juga masalah, kita harus beliau menerapkan Grow Your Business atau GYB. GYB ini memacu jajaran GE untuk memikirkan strategi ampuh apa
apa yang dilakukan untuk mengatasi kelemahan ataupun tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan memacu pertumbuhan GE agar tidak hanya tetap eksis tapi juga menjadi lebih baik dari kondisi yang sekarang secara relatif terhadap para pesaing baik besar maupun kecil. Ini adalah tahapan dalam manajemen perubahan. Sebenarnya ada beberapa tahapan. Yang pertama itu biasanya adanya dorongan suatu perubahan itu terjadi. Yang pertama itu biasanya adalah dorongan dari luar, yaitu dorongan secara eksternal, ataupun yang dari dalamnya itu dorongan internal gitu. Di dalam manajemen perubahan ini terdapat 4 tahapan perubahan. Yang pertama adalah tahap mengidentifikasi perubahan. Jadi diharapkan seseorang ini dapat memahami atau dapat mengidentifikasi perubahan apa yang akan dilakukan atau terjadi, sehingga nantinya mereka akan atau bisa mengidentifikasi tipe apa nih perubahannya gitu. Nah, selanjutnya ini adalah tipe atau tahapan perubahan ataupun perencanaan perubahan. Dalam perencanaan perubahan ini biasanya kita dapat mendiagnosis situasional teknik, pemilihan strategi umum, dan juga pemilihan yang lainnya. Dalam proses ini diperlukan pertimbangan adanya faktor pendukung sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik gitu. Yang ketiga ini adalah tahap implementasi perubahan, di mana terjadi proses pencairan, perubahan, pembekuan yang diharapkan. Ketika melakukan perubahan pastinya akan timbul masalah, sehingga diperlukan monitoring terhadap perubahan ini, sehingga nantinya akan berjalan sesuai rencana ataupun berjalan dengan baik sistem perubahan ini. Tahap yang keempat itu adalah tahap evaluasi ataupun umpan balik. Untuk melakukan evaluasi ini diperlukan data, sehingga sebelum melakukan evaluasi ini kita harus mengumpulkan datanya terlebih dahulu, lalu mengevaluasi data tersebut. Nantinya hasil evaluasi ini dapat dijadikan umpan balik kepada tahap 1, sehingga memberikan dampak pada perubahan yang diinginkan berikutnya. Jadi ketika sudah mengetahui, sudah ada data, sudah ada tahap evaluasi, nantinya jika ingin melakukan perubahan lagi, itu akan menjadi umpan balik yang selanjutnya akan dapat dilakukan gitu. Yang selanjutnya atau yang terakhir ini adalah langkah-langkah manajemen perubahan. Yang pertama itu harus mengidentifikasi perubahan atau tipe perubahan. Ketika kita harus melakukan manage perubahan, pertama-tama kita harus mengidentifikasi dulu nih tipe perubahan apa yang ingin kita ambil untuk mengidentifikasinya gitu. Yang terakhir ini adalah langkah-langkah manajemen perubahan. Yang pertama itu yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi perubahan. Jadi ketika kita harus memanage perubahan, yang pertama-tama ataupun hal yang awal yang harus kita lakukan adalah memanage atau mengidentifikasi tipe apa nih yang kita pilih untuk melakukan perubahan seperti itu. Yang kedua adalah mengidentifikasi tujuan perubahan. Jadi setelah tugas kedua kita setelah melakukan identifikasi tipe perubahan, yaitu mengidentifikasi tujuan-tujuan perubahan. Kemudian nantinya akan merencanakan tujuannya atau implementasinya secara jelas, dan juga memberikan batasan antara waktu dengan perubahan mana yang dapat diterima seperti itu. Nah, dengan membuat perencanaan ini nantinya ketika kita sudah mengetahui tujuan-tujuannya, sudah mengetahui perencanaan ini, nantinya dapat mengurangi pemborosan waktu dan juga upaya seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai konsep dasar manajemen perubahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, baik dari segi materi, dari segi penjelasan, ataupun dari editing video ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.